تركوا الدين كبرياء كبرياء والآن هؤلاء الذين يكذبون على آل بيت النبي. Nah, mereka sekarang berdusta mengatasnamakan keluarga Nabi dan suci. Nah, ini sangat berbahaya. Terkait ramainya polemik nasab di negeri ini, yakni tentang polemik nasab Ba'alawi, kita itu sudah sering ya mendengarkan pendapat atau komentar atau penjelasan dari berbagai tokoh di negeri ini, baik dari kalangan akademisi, dari kalangan pelajar, dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh masyarakat, maupun dari kalangan rakyat biasa. Tapi kita itu jarang mendengar pendapat atau komentar dari orang Timur Tengah. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa para habaib itu kan asalnya itu dari Hadramaut Yaman, dari Timur Tengah. Nah, sekarang bagaimana sih pendapat orang di Timur Tengah tentang fenomena habaib ini? Ini ada sebuah video pendek, ini komentar dari seorang syekh dari Arab ya ini ya. Kita simak bersama ya. قال من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه لأنه من نسل النبي ولأنه متبع للنبي. لكن siapa yang mempunyai nasab Nabi, mereka harus mengikuti Nabi. Kan jelas ya. Namun jika ia menyelisih Nabi, meskipun ia itu adalah keluarga Nabi, ia akan menyusul dengan amalnya. Tidak manfaat nasabnya. Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya. Itu sabda Kanjeng Nabi ya. فاطمة بنت محمد لقطعت يدها لن يمنع قرابتها لرسول الله وهي بضعة رسول الله قطع اليد. أعجبني أحد المشايخ. Nah, ini dia bilang, saya menjawab masyayikh dari Yaman. Jika agama ini mengikuti nasab, niscaya selamatlah Abu Lahab dan kafirlah sahabat Bilal. Namun agama ini dengan ittiba, bukan dengan garis darah. Bilal, Abu Jahal, Abu Lahab, bagaimana ia berkata? بلال وابو جهل وابو لهب ماذا كانوا يقولون؟ هذا الرجل يريد ان يسوينا بعبيدنا. Orang ini menginginkan kita menyembah dia, meninggalkan agamanya dengan sombong. Ini maksudnya si masyayikh dari Yaman ini yang dimaksud ya. Nah, mereka sekarang berdusta mengatasnamakan keluarga Nabi dan suci. Nah, ini sangat berbahaya. Sombong. Ya akhi, aku tertulis keturunan Nabi. Ini menceritakan si syekh dari Yaman tadi ya. Jadi dia bilang, ya akhi, aku tertulis sebagai keturunan Nabi. Engkau tinggalkan kami dan mengikuti Wahabi. Dia bilang begitu ya. Ya akhi, jika anda menyelisih sunnah, apa yang diharapkan darimu? Ya, jadi intinya si syekh ini kelihatannya berpaham salafi Wahabi. Jadi kelompok salafi Wahabi itu ternyata juga tidak sejalan atau tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh para Ba'alawi dari Yaman. Namun perlu digarisbawahi di sini, orang di Nusantara yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun pada kenyataannya kelompok salafi Wahabi menumpangi, yaitu adalah urusan mereka. Tapi kita itu bukan kelompok salafi Wahabi, tapi Nahdlatul Ulama, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi hal itu harus digarisbawahi ya. Dan terkait apa yang disampaikan oleh seorang syekh dari Arab tadi, ya memang benar seperti itu. Jadi kalau agama itu kok dilihat dari nasabnya, ya harusnya Abu Lahab dan Abu Jahal itu memiliki pangkat yang mulia. Karena faktanya dia ini kan saudaranya Kanjeng Nabi. Tapi kan faktanya tidak demikian. Jadi si Abu Lahab dan Abu Jahal itu tetap musuhnya Kanjeng Nabi, meskipun
kedua orang ini adalah saudaranya Kanjeng Nabi. Jadi kalau agama itu cuma berdasar garis nasab, garis keturunan, ikatan saudara, ya Islam tidak akan menyebar luas seperti sekarang ini ya. Kemudian kalau kita lihat misalkan Bilal, itu kan jelas tidak ada kaitannya dengan Kanjeng Nabi. Beliau ini tidak ada hubungan darah, bahkan dulunya Bilal ini adalah seorang budak. Tapi karena keislaman dan kepercayaan dan kecintaannya kepada Kanjeng Nabi, ya akhirnya Bilal ini juga dijamin masuk surga. Itu artinya agama itu memang tidak memandang kasta, tidak memandang saudara, tidak memandang terah, tidak memandang nasab, tapi memandang amal ibadah dan amal kebaikan. Jadi kuncinya di situ. Makanya sekarang kalau pihak Ba'alawi itu kok menyombongkan nasabnya dan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi dan mengaku suci, nah itu adalah ajaran yang menyimpang dan bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Kemudian sekarang juga terungkap faktanya bahwa ternyata Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi. Nah ini kan parah sekali. Jadi misalkan orang terkonfirmasi sebagai keturunan Kanjeng Nabi kemudian menyombongkan diri atau membanggakan diri, itu pun sudah jelek sekali, sudah jahat sekali. Apalagi ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian menyombongkan diri. Nah ini lebih berbahaya lagi, karena tidak bisa kita pungkiri akibatnya rakyat di negeri ini banyak juga yang terpikat, yang terpengaruh oleh pengakuan yang tanpa alasan dan tanpa dasar ini. Dan harusnya sekarang itu rakyat Indonesia itu mulai sadar, mulai paham, mulai bangkit, mulai memahami situasi yang terjadi di negeri ini. Kalau dulu beranggapan bahwa kelompok Ba'alawi dari Yaman itu adalah dzurriyyah Nabi, ya sudah. Tapi sekarang kalau sudah tahu faktanya, tahu kenyataannya bahwa mereka para Ba'alawi dari Yaman itu bukanlah keturunan Kanjeng Nabi, ya semua itu harus kita terima dengan lapang dada. Kemudian nanti kalau sudah begitu bagaimana? Ya kita bersikap biasa saja kepada mereka. Tapi kalau mereka masih arogan, masih sombong, masih menginjak-injak harga diri orang-orang pribumi, ya tentunya orang pribumi pun akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Karena sekali lagi ajaran Islam itu tidak mengajarkan yang demikian. Dan yang lebih berbahaya lagi, mereka itu kan mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi, padahal faktanya dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat apa yang mereka lakukan itu bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi. Dan ini kan sama saja merendahkan ajaran Islam, sama saja mempermalukan Kanjeng Nabi.